Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu yang akan mempresentasikan pada kelompok 7 untuk menjelaskan tentang keluarga, rumah tangga, dan kelompok acuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Taufikur Rahman dan rekan saya yaitu Nabila Jariyah. Langsung saja ke materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi pertama itu adalah latar belakang. Keluarga adalah tempat pertama seorang individu belajar tentang nilai, aturan, dan kebiasaan. Dari kecil, seorang sudah melihat bagaimana orang tua berbelanja, membeli produk, dan menentukan kebutuhannya. Seperti banyak dari kita, memilih merek sabun atau minyak goreng tertentu karena sejak kecil sudah terbiasa melihat orang tua membelinya. Selanjutnya, rumah tangga berfungsi sebagai pengelola kebutuhan dan ekonomi keluarga. Disinilah keputusan-keputusan penting dibuat seperti menentukan prioritas belanja, mengatur pengeluaran, dan memilih produk yang dianggap paling bermanfaat. Seperti dalam satu rumah tangga biasanya ada kesepakatan di mana kebutuhan pokok yang harus dibeli dan mana yang bisa ditunda. Namun, di era modern, pengaruh keluarga dan rumah tangga tidak lagi berdiri sendiri. Munculnya media sosial membentuk kelompok acuan seperti teman, komunitas, atau influencer menjadi faktor yang sangat kuat dalam bentuk perilaku konsumen. Contohnya, seorang bisa tiba-tiba ingin beli produk tertentu bukan karena keluarga, tetapi karena melihat teman atau influencer yang menggunakannya. Karena itulah pentingnya untuk melihat bagaimana ketiga faktor tersebut berinteraksi dan membentuk keputusan seseorang dalam memilih dan membeli produk di tengah perubahan zaman. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana kontribusi keluarga dalam membentuk karakter dan perilaku individu? Apa peranan rumah tangga dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan? Bagaimana kelompok acuan memengaruhi pola pikir dan perilaku konsumsi? Dan bagaimana keterkaitan ketiganya dalam pembentukan perilaku konsumen? Dan juga ada tujuan-tujuan dari paper ini adalah untuk memahami bagaimana keluarga, rumah tangga, dan kelompok acuan membentuk perilaku konsumsi seseorang. Kajian ini bertujuan untuk membentuk bagaimana keluarga membentuk karakter dan kebiasaan konsumsi sejak kecil. Seperti anak yang dibiasakan orang tuanya memilih produk berdasarkan kualitas cenderung tumbuh menjadi konsumen yang lebih selektif. Tujuan kedua yaitu melihat bagaimana rumah tangga berperan dalam menentukan keputusan ekonomi sehari-hari, seperti keputusan keputusan beli barang kebutuhan pokok, menentukan prioritas belanja, dan atau memilih merek tertentu sehingga dipengaruhi oleh situasi ekonomi dan kebiasaan rumah tangga tersebut. Yang ketiga, yaitu menganalisis bagaimana kelompok acuan memengaruhi pilihan individu, terutama di era media sosial. Seperti remaja dapat melihat merek pakaian tertentu karena dipakai teman sekelompoknya atau karena tren TikTok, bukan karena kebiasaan keluarga. Yang terakhir yaitu menghubungkan pengaruh internal, keluarga dan rumah tangga, dan pengaruh eksternal kelompok acuan sehingga kita bisa memahami bagaimana keduanya bekerja sama dalam bentuk keputusan pembelian seorang di masa sekarang. Dengan kata lain, memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana lingkungan terdekat dan lingkungan sosial yang lebih luas sama-sama membentuk perilaku konsumen. Selanjutnya ada ruang lingkup, yaitu difokuskan pada bagaimana keluarga, rumah tangga, dan kelompok acuan membentuk pola berpikir serta kebiasaan seorang dalam berperilaku sebagai konsumen. Analisis ini menyoroti proses belajar sosial di lingkungan keluarga, kebiasaan mengelola kebutuhan dalam rumah tangga, serta tekanan sosial dari kelompok yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan produk atau gaya hidup konsumsi. Selanjutnya ada manfaat kajian. Manfaat kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana keluarga, rumah tangga, dan kelompok acuan mempengaruhi terhadap perilaku konsumen. Secara teoritis, kajian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur mengenai perilaku konsumen, khususnya terkait peran lingkungan sosial terdekat dalam bentuk preferensi dan pola pikir individu. Di sisi lain, sisi praktis, kajian ini dapat membantu keluarga dalam bentuk pola pikir konsumsi yang lebih bijak dan terarah bagi setiap anggotanya. Selain itu juga dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha dalam menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, manfaat kajian ini mencakup pengembangan ilmu dukungan bagi praktik sosial dalam keluarga serta kontribusi terhadap strategi pemasaran dan perilaku konsumsi yang lebih rasional.
Selanjutnya ada kajian teori. Pertama, pengertian keluarga. Keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam masyarakat, tempat seseorang pertama kali belajar nilai, norma, dan perilaku. Dalam keluarga, individu mendapatkan pendidikan emosional, moral, serta kebiasaan sehari-hari yang membentuk karakter dan cara pandang hidup. Keluarga juga menjadi lingkungan pertama yang mengenalkan pola konsumsi, seperti anak terbiasa menggunakan satu merek sabun karena sejak kecil melihat orang tuanya selalu membeli merek tersebut. Selanjutnya, fungsi dan peran keluarga. Keluarga memiliki fungsi pendidikan, perlindungan emosional, sosial, dan ekonomi. Melalui keluarga, seorang belajar disiplin, tanggung jawab, kebiasaan hidup, serta dasar-dasar membuat keputusan keluarga. Juga mempengaruhi gaya konsumsi seperti bagaimana seorang menentukan prioritas kebutuhannya, seperti kebutuhan yang membiasakan hidup hemat, cenderung membuat anggotanya menjadi konsumen yang lebih selektif dan dewasa. Selanjutnya ada pengertian rumah tangga. Rumah tangga adalah kelompok yang tinggal bersama dan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengolahan pendapatan, pengaturan belanja, dan pembagian peran dilakukan dalam kegiatan rumah tangga. Rumah tangga menjadi ruang praktik nyata dari nilai yang diajarkan keluarga. Contohnya, rumah tangga mengatur pengeluaran bulanan dan menyesuaikan daftar belanjaan dengan kemampuan ekonomi. Selanjutnya ada peran rumah tangga dalam sosial dan ekonomi. Rumah tangga membentuk seseorang untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan memenuhi aturan. Dalam aspek ekonomi, rumah tangga berfungsi membuat keputusan tentang konsumsi, tabungan, dan penggunaan pendapatan. Rumah tangga menjadi aktor penting dalam menentukan pola belanja sehari-hari, seperti keputusan membeli produk dalam jumlah besar karena dipandang lebih ekonomi bagi keluarga. Selanjutnya ada pengertian kelompok acuan atau reference group. Kelompok acuan adalah kelompok atau individu yang dijadikan rujukan dalam bersikap, berperilaku, dan membuat keputusan. Kelompok ini tidak harus mendekat secara fisik, bisa juga berupa teman, komunitas, figur publik, hingga influencer di media sosial. Individu sering mengikuti kelompok acuan agar diterima dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Seperti seorang memilih model pakaian tertentu karena populer dan di komunitas pertemanannya. Selanjutnya ada pengaruh kelompok acuan terhadap perilaku individu. Kelompok acuan dapat mengaruhi opini, preferensi, dan pilihan konsumsi melalui tekanan sosial, tren, atau citra yang ingin dibangun oleh individu. Di era digital, pengaruh ini semakin kuat karena media sosial mempercepat penyebaran tren. Keputusan pembelian seringkali tidak lagi berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan apa yang dianggap diikuti orang lain, seperti produk skincare atau makanan yang viral langsung dicari banyak orang meskipun sebelumnya tidak ada kebutuhan mendesak. Selanjutnya ada hubungan keluarga, rumah tangga, dan kelompok acuan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dalam bentuk perilaku konsumsi. Keluarga memberi fondasi nilai dan kebiasaan awal, rumah tangga menjadi tempat menerapkan keputusan nyata dalam pengelolaan kebutuhannya. Sementara kelompok acuan sering menjadi faktor eksternal yang menguatkan atau mengubah pola konsumsi seseorang. Dalam kondisi tertentu, pengaruh kelompok acuan bahkan dapat lebih kuat daripada keluarga, terutama pada remaja dan pengguna aktif media sosial. Seperti seorang yang awalnya memakai produk tertentu karena kebiasaan keluarga dapat berpindah merek karena mengikuti rekomendasi teman atau influencer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Yang pertama itu penelitian terdahulu, judulnya Pengaruh Hubungan Sosial Keluarga Terhadap Perilaku Konsumsi. Penulis Arif Helmi dan Sonde 2017. Metode deskripsi. Hasil penelitiannya, setiap anggota keluarga berperan berbeda dalam keputusan pembelian TV. Isi memunculkan kebutuhan anak memberi pengaruh, suami mengambil keputusan akhir, keputusan keluarga terbentuk melalui interaksi dan diskusi. Jadi yang penelitian ini menekankan bahwa keputusan membeli dalam keluarga terjadi melalui proses interaksi antara anggota keluarga. Setiap anggota memegang peran berbeda. Istri biasanya mengusulkan pembelian,
anak memberikan pengaruh atau dorongan, dan suami mengambil keputusan akhir. Ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi dalam rumah tangga tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dinamika dan diskusi keluarga. Yang kedua yaitu pengaruh keluarga dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian batik tulis jenis jetis. Penulisnya yaitu Nikmatul Fitriah 2013. Metodenya yaitu deskripsi dan kuantitatif. Hasil penelitiannya, keluarga dan kelompok acuan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Pengaruh keluarga paling dinamika, nilai, norma, dan kebiasaan keluarga menjadi penentu pilihan konsumen. Penelitian ini menemukan bahwa keluarga dan kelompok acuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dalam hal ini, batik tulis jetis, faktor keluarga menjadi pengaruh paling kuat karena nilai, norma, dan kebiasaan yang ditamankan rumah sangat menentukan pilihan konsumen. Temuan ini menekankan bahwa budaya dan ikatan sosial keluarga memainkan peran penting dalam preferensi konsumen. Yang ketiga yaitu ada pengaruh kelompok acuan, kelas sosial dan buron pemasaran terhadap keputusan pembelian. Penulisnya yaitu Arawa, Yosita, dan Prasetyo 2022. Metode analisis regenerasi linier. Hasil penelitiannya yaitu kelompok acuan, kelas sosial, dan berbauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dan retail modern. Konsumen menyesuaikan pada konsumsi dengan kelompok sosial dan gaya hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok acuan, kelas sosial, dan bauran pemasaran semuanya berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen, terutama di sektor retail modern. Konsumen cenderung menyesuaikan perilaku berbelanja mereka dengan kelompok sosial yang dianggap cocok dengan identitas atau gaya hidupnya. Ini menegaskan bahwa berpengaruh eksternal dan lingkungan sosial semakin kuat dalam membentuk pola konsumsi masyarakat. Jadi penelitian terdahulu adalah seluruh penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan membahas topik yang sama atau memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini menjadi dasar penting karena memberikan gambaran mengenai teori-teori apa saja yang sudah digunakan, metode penelitian yang pernah dipakai, serta hasil yang ditemukan oleh penelitian sebelumnya. Atau jadi sudah banyak dibahas atau justru celah yang dipakai. Dalam konteks keluarga, rumah tangga, dan kelompok acuan, penelitian terdahulu biasanya menjelaskan bagaimana ketiga aspek sosial ini mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Ada penelitian yang menyoroti peran anggota keluarga dan menentukan pembelian barang rumah tangga. Ada yang meneliti bagaimana kelompok acuan seperti teman dan komunitas mampu mendorong seseorang mengikuti tren tertentu. Dan ada juga penelitian yang menekankan bahwa nilai dan kebiasaan keluarga sering menjadi faktor paling kuat dalam membentuk pola konsumsi seseorang. Melalui penelitian-penelitian tersebut, peneliti dapat memahami bahwa perilaku konsumen tidak hanya terbentuk oleh iklan atau harga, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan di sekitar individunya. Next. Oke, ini ada studi kasus penelitian satu supermarket di Medan menunjukkan bahwa minyak goreng Vilma dipilih banyak konsumen karena kebiasaan keluarga, rekomendasi lingkungan, dan persepsi kualitas yang baik. Dari 91 responden, sebagian besar telah menggunakan Vilma sejak lama sehingga terbentuk keyakinan pribadi yang mendorong pemilihan berulang. Hal ini mendasarkan bahwa keputusan membeli Vilma lebih berpengaruhi faktor sosial dan persepsi kualitas daripada harga. Jadi studi kasus metode penelitian yang menggambarkan suatu kejadian, situasi, atau fenomena nyata secara mendalam untuk menunjukkan bagaimana
teori bekerja dalam kehidupan nyata. Studi kasus tidak hanya mengabarkan data, tetapi juga mencoba menjelaskan alasan di balik perilaku atau keputusan yang diambil masyarakat dalam suatu kondisi tertentu. Pada studi kasus minyak goreng Vilma di kota, misalnya penelitian dilakukan dengan mewawancarai langsung konsumen di supermarket mengetahui alasan mereka memilih Vilma dibanding merek lain. Hasilnya menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh harga atau promosi toko, tetapi juga banyak dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga, rekomendasi orang terdekat, serta pengalaman positif yang sudah terbentuk sejak lama. Banyak konsumen mengenal Vilma sejak kecil karena digunakan di rumah mereka, sehingga muncul rasa percaya dalam dan bentuk persepsi bahwa produk tersebut aman dan berkualitas. Faktor-faktor inilah yang menjelaskan mengapa konsumen tetap memilih Vilma meskipun ada banyak merek lain yang menawarkan harga murah atau promo khusus. Studi kasus ini membuktikan bahwa perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pengalaman pribadi, bukan sekadar faktor ekonomi. Boleh di next. Baik, sebelum kesimpulan dan saran, bila ada yang ditanyakan kepada kelompok kami, boleh angkat tangan. Boleh, Risa? Ya, boleh. Pertanyaannya, Ya. bagaimana pengaruh rekomendasi teman atau bisa disebut kelompok acuan ya, bisa mengalahkan kebiasaan keluarga dalam memilih suatu produk? Dan jika keluarga membiasakan konsumsi hemat, apa dampaknya pada perilaku konsumsi saat anak dewasa? Terima kasih. Baik, sama-sama. Boleh ada yang ditanyakan lagi? Bila tidak ada yang ditanyakan, saya akan menjawab pertanyaan dari Risa. Bagaimana pengaruh rekomendasi teman atau kelompok acuan bisa mengalahkan kebiasaan keluarga dalam memilih dan keluarga membiasakan konsumsi hemat, apa dampaknya pada perilaku konsumsi anak saat dewasa? Jadi rekomendasi teman biasanya mengalahkan kebiasaan keluarga karena teman adalah bagian dari kehidupan sosial yang aktif. Apa yang mereka gunakan atau saran terasa lebih relevan dengan tren dan membuat kita ingin menyesuaikan diri sehingga pengaruhnya bekerja lebih cepat dibanding kebiasaan keluarga yang terbentuk sejak kecil. Juga sejak awal membiasakan konsumsi hemat, anak biasanya tumbuh menjadi konsumen yang lebih bijak. Saat dewasa, ia lebih berhati-hati mengikuti tren, cenderung mempertimbangkan kebutuhan dan harga dan tidak mudah terbawa pengaruh teman. Apakah cukup? Bisa? Cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Boleh. boleh? Izin bertanya ya teman-teman. Pertanyaannya, apakah kelompok acuan Anda seperti tetangga atau rekan kerja menetapkan standar tidak tertulis mengenai gaya hidup atau merek produk tertentu yang membuat rumah tangga Anda merasa perlu untuk mengikutinya?
Jelas nggak pertanyaannya, teman? Jelas. Terima kasih Faisal. Izin menjawab pertanyaan dari Faisal ya. Apakah kelompok acuan Anda seperti tetangga atau rekan kerja menetapkan standar tidak tertulis mengenai gaya hidup atau merek produk tertentu yang membuat rumah tangga Anda perlu untuk mengikutinya? Jawabannya, dalam banyak kasus kelompok acuan seperti rumah tangga atau rekan kerja memang sering menetapkan standar tidak tertulis tentang gaya hidup atau merek tertentu karena terjadi secara alami melalui kebiasaan sehari-hari, obrolan, atau tren kecil yang di lingkungan tersebut. Seperti ketika sebagian besar tetangga menggunakan merek peralatan rumah tangga tertentu atau ketika rekan kerja terbiasa memakai gadget terbaru. Hal ini secara tidak langsung menciptakan tekanan sosial. Rumah tangga lain bisa merasa perlu menyesuaikan diri agar tidak terlihat berbeda, ketinggalan, atau dianggap kurang mengikuti perkembangan. Fenomena ini juga dijelaskan dalam paper ini, yaitu pengaruh kuatnya kelompok acuan, yaitu kelompok sosial yang menjadikan rujukan dalam nilai pilihan produk. Standar yang tidak pernah diucapkan secara langsung ini ternyata mampu memengaruhi keputusan pembelian rumah tangga, bahkan kadang lebih kuat daripada kebiasaan keluarganya sendiri. Cukup, Gaisal. Cukup. Makasih. Apakah ada yang akan ditanyakan lagi? Pengen banget. Bila tidak ada yang ditanyakan, boleh yang kesimpulan dan sarannya. Jadi untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga, rumah tangga, dan kelompok acuan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku konsumen. Keluarga memberikan dasar kebiasaan konsumsi, rumah tangga memperkuat keputusan pembelian, dan kelompok acuan mempengaruhi preferensi melalui rekomendasi serta tren. Studi kasus minyak goreng Vilma menunjukkan bahwa keputusan membeli lebih dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga, pengaruh sosial, dan persepsi kualitas dibanding harga. Untuk sarannya, keluarga dan rumah tangga perlu menanamkan pola konsumsi yang bijak dan mempertimbangkan kualitas sebelum membeli. Konsumen diharapkan lebih kritis dalam memilih produk, sementara pelaku usaha perlu menjaga mutu dan memanfaatkan testimoni sebagai strategi pemasaran yang dipercaya. Peneliti selanjutnya dapat memperdalam pengaruh lingkungan sosial dan media terhadap keputusan pembelian. Mungkin langsung jadi ditutup. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.